Pemirsa, bakal calon kepala daerah terus mendekati warga sambil menunggu penetapan pasangan calon oleh KPU. Tak terkecuali bakal calon Bupati Indramayu Luki Hakim yang aktif melakukan belusukan menemui warga. Luki Hakim kembali belusukan di tengah warga Indramayu, Jawa Barat. Selama ini, pejabat yang berlatar belakang artis ini mengabdi sebagai wakil Bupati Indramayu. Pada Pilkada serentak 2024, politikus Partai Nasdem ini maju sebagai bakal calon Bupati Indramayu. Tujuannya, jika terpilih kelak, ia ingin maksimal melayani warga Indramayu. Selama menjabat wakil Bupati Indramayu, Luki kerap belusukan di tengah-tengah warga. Ia membangun hubungan personal dengan warga dan juga hadir di tengah warga baik dalam suasana duka maupun sukacita. Tidak jarang juga Luki Hakim hadir di tengah-tengah warga yang merayakan ulang tahun. Ia juga tidak sungkan untuk menjadi saksi nikah jika diminta warga tanpa membeda-bedakan. Bagi Luki Hakim, belusukan dan pelayanan bagi warga Indramayu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Ia konsisten melakukannya kurang lebih selama beberapa tahun terakhir. Ia berkomitmen akan terus melayani warga, apalagi jika diberi kesempatan menjadi orang nomor 1 di Indramayu kelak. Tim Liputan Metro TV. Bagaimana belusukan ala Luki Hakim? Langsung saja kita sapa Luki Hakim yang saat ini maju sebagai bakal calon Bupati Indramayu. Selamat sore, Kang Luki. Selamat sore, Eva. Iya, kayaknya lagi belusukan juga ya, Kang Luki? Iya, tadi ada acara yang keberapa. Nanti habis ini selesai dari sini saya turun lagi ke masyarakat, ketemu silaturahmi, ngobrol-ngobrol, dengerin curhat masyarakat. Dengerin curhat. Apa aja tuh yang dicurhatin oleh masyarakat, Kang Luki? Saat ini Indramayu menjadi kabupaten termiskin dengan paling banyak jumlah orang miskin se-Jawa Barat. Dan paling banyak orang Indramayu adalah petani. Artinya ada hubungan bahwa petani di Indramayu terhimpit dengan kemiskinan. Itu sebabnya saya banyak menghabiskan waktu bersama para petani menanyakan permasalahan mereka yang rata-rata adalah tentang sulitnya akses air dan sangat sulit mendapatkan pupuk yang cukup. Padahal Indramayu adalah kabupaten yang dikatakan sebagai lumbung padi nasional. Tapi kenyataannya petaninya banyak sekali yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saya datang ke masyarakat mendengarkan keluh kesah mereka, kendala-kendala, dan saya sudah datang ke semua desa di Indramayu, ada 317 desa kelurahan, dan sudah ada 1.358 titik yang saya temui, dan rata-rata permasalahannya adalah pupuk, air, dan harga gabah yang jeblok. Baik, jadi curhatannya sudah dipetakan menjadi masalah-masalah yang sudah dicatat ya. Apa program prioritas untuk menyelesaikan curhatan-curhatan dari masyarakat di sana? Artinya bisa saya simpulkan bahwa pertama program utama adalah mensejahterakan petani. Dengan mensejahterakan petani artinya mensejahterakan 80% penduduk Indramayu. Maka orang dagang, orang seni, dan profesi yang lainnya akan mendapatkan efek ekonomi karena kesejahteraan dari petani itu sendiri dan nelayan. Lalu di sini banyak sekali pengangguran yang terpaksa menganggur karena tidak ada lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, saya bersama paslon saya berkomitmen untuk membuka lapangan pekerjaan dengan cara membuat kawasan-kawasan industri di daerah-daerah yang tidak subur tanpa mengurangi hamparan sawah yang produktif gitu. Jadi insya Allah akan ada 300.000 kesempatan kerja kalau dibuka beberapa kawasan industri di 5 kecamatan di Indramayu. Dan itu sudah saya minta restunya. Setiap desa saya minta restu untuk mengubah sesuai dengan RT RW yang berlaku, tata ruang yang berlaku di tingkat nasional, supaya masyarakatnya siap nanti bisa bekerja di perindustrian, di pabrik gitu, tanpa mengurangi tenaga kerja yang ada di sawah. Baik, cara atau langkah Mas Luki untuk mendengarkan aspirasi warga dengan cara belusukan ya, yang kami dapatkan informasi sudah 3 tahun dijalankan. Kenapa nih strategi belusukan yang dipilih untuk menemui masyarakat, mendengarkan keluhan mereka? Ternyata masyarakat Indramayu itu melihat kalau pejabat turun ke bawah itu adalah suatu kemewahan yang luar biasa, karena itu tidak mereka dapatkan selama ini. Sambutan mereka terhadap saya ketika turun, mereka sangat senang. Itu artinya mereka sangat haus diperhatikan oleh pemerintah. Masyarakat Indramayu itu 80% adalah petani, tapi anggaran pertanian sangat rendah. Lalu serapan anggaran pun sangat rendah. Banyak silpa, sisa anggaran yang tidak terpakai, tidak terserap oleh masyarakat. Artinya kerinduan masyarakat akan pemimpin yang mau turun ke bawah. Sudah dua bupati sebelumnya
tertangkap OTT KPK dan sebelumnya juga dipenjara karena kasus pidana korupsi. Artinya ya, ada krisis kepemimpinan di sini. Masyarakat sudah hampir distrust dengan bupati. Sebelumnya di penjara, terus yang kemudian kemarin yang lalu OTT. Artinya mereka berpikir bahwa pejabat itu kok sepertinya hanya memakan uang rakyat dan tidak mau turun ke bawah. Dengan saya hadir, memberikan penampakan wujudnya ini ada, kita bisa bersentuhan dan kita mau mendengar, itu sangat dihargai oleh mereka karena mereka selama ini tidak terdengar, jeritan mereka tuh tidak didengar dan tidak ada tindak lanjutnya, sehingga seperti mereka khususnya petani seperti berjalan sendiri. Harga gabahnya anjlok, ketika gagal panen tidak ada upaya pemerintah untuk melakukan asuransi gagal panen. Sementara itu ada mekanismenya, ketika petani gagal panen sebenarnya bisa kita asuransikan sehingga jangan sampai petani itu terlilit hutang demi hutang demi hutang sehingga mereka tidak bisa keluar dari garis kemiskinan. Saya sengaja turun setiap hari untuk bisa mereka menceritakan. Jadi saya mendengar langsung dan merasakan langsung kehidupan mereka. Sudah 3 tahun saya datang ke pelosok-pelosok, menghadiri acara-acara formal maupun non formal, bahkan ke acara-acara keluarga, bahkan tidak ada acara pun saya suka datang berdampingan dengan mereka dan mereka sangat senang sekali akan hal itu. Baik, Kang Luki kan juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu ya. Kenapa sekarang berjuang lagi untuk menjadi calon Bupati Indramayu? Justru karena ketika saya menjadi Wakil Bupati, tidak mendapatkan kewenangan, tidak mendapatkan disposisi, sehingga saya hanya bisa melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa, sementara saya digaji mahal, mendapatkan fasilitas yang begitu mewah, dari uang rakyat yang begitu susah cari uang, rakyatnya susah cari uang, wakil bupatinya dapat fasilitas yang sangat mewah, dan itu semua bisa ada dilihat dari anggarannya, tapi tidak ada kinerjanya karena tidak mendapatkan disposisi pekerjaan dari bupati, sesuai dengan undang-undang. Tugasnya wakil bupati adalah membantu bupati bila mana dikasih tugas. Jadi selama saya 1,5 tahun tidak mendapatkan tugas, artinya saya mendapatkan gaji buta. Betapa sia-sianya uang rakyat untuk membayar pejabat gaji buta seperti saya pada saat itu. Saya mengundurkan diri. Lalu sekarang setelah ada peluang untuk saya bisa bekerja melayani rakyat, maka saya ikut dalam kompetisi pilkada ini, insya Allah. Dan masyarakat pasti sangat antusias dan percaya karena mereka menyaksikan, karena ini kan isu lokal ya, tentang waktu saat yang terjadi sama saya itu kan isu lokal di Indramayu dan mereka sangat mengetahui akan hal itu. Jadi sekarang mereka berharap saya kali ini bisa bekerja dengan sungguh-sungguh bersama rakyat untuk menuju Indramayu yang maju dan sejahtera. Pelajaran apa saja yang Kang Luki dapatkan selama pengalaman sebelumnya ya sebagai Wakil Bupati untuk diaplikasikan, diperbaiki nanti dengan wakil Anda jika terpilih? Artinya jangan sampai nanti wakil bupati ke depan atau wakil bupati di seluruh Indonesia dilukikan, yang mana tidak mendapatkan ajudan, aspri, protokoler, tidak bisa berkomunikasi dengan dinas. Insya Allah wakil saya nanti akan sangat kerja keras dan saya akan meminta wakil saya nanti kerja keras membantu saya karena masyarakat sudah begitu baik sama pejabat, memberikan fasilitas mobil mewah, rumah mewah lengkap dengan isinya, bebas bayar listrik, bebas bayar bensin, dengan tunjangan-tunjangan yang segala besar itu, maka wakil bupati harus kerja keras membantu. Kalau saya di timur, dia di barat. Kalau saya di utara, dia di selatan. Terus melayani masyarakat. Karena kan satu Indramayu atau satu kabupaten itu kan yang ada bupatinya kan cuma satu bupati, satu wakil bupati. Berarti ini pekerjaan spesial, harus siap capek, harus mau capek. Kalau nggak mau capek, jangan jadi pejabat lah, jangan jadi pejabat publik. Baik. Kalau nggak mau capek. Jadi kalau nggak mau capek, jangan jadi pejabat ya. Oke, Kang Luki, tadi dengan strategi belusukan kurang lebih 3 tahun, kemudian Anda juga sebagai public figure yang punya pengalaman sebagai Wakil Bupati Indramayu, apa yang membedakan Anda dengan kandidat lain sehingga masyarakat harus menentukan pilihannya kepada Anda? Pertama, saya alhamdulillah dinilai benar-benar mau hadir kepada permasalahan masyarakat. Walaupun saya tidak bisa membantu secara formal, tapi advokasi yang saya lakukan dinilai itu bagian daripada usaha saya. Jadi masyarakat menilai bahwa Luki ketika jadi wakil bupati tidak mendapatkan kewenangan pun masih mau turun. Kan sebenarnya bisa aja saya gaji buta, diem di rumah, makan menikmati uang rakyat, tapi saya memilih untuk tetap turun. Lalu ketika saya sudah mengundurkan diri, saya tetap melakukan advokasi. Jadi sekarang masyarakat menilai bahwa apalagi kalau Luki dan Pak Saifuddin benar-benar memiliki kewenangan, maka benar-benar akan kerja. Dan mereka sekarang sudah paham. Saya sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pejabat digaji oleh uang rakyat.
rakyat. Kalau pejabat tidak mau melayani rakyat, artinya dia penjahat. Itu sudah saya sampaikan ke masyarakat semua bahwa saya ini calon pelayan, saya calon pelayan. Derajat kita sama, pejabat tidak boleh gagah-gagahan, belagu, sok-sokan, padahal pakai uang rakyat. Ini calon pelayan rakyat. Jadi jangan segan, jangan sungkan datang ke rumah dinas, datang ke pendopo anytime. Selama Anda tidak bawa senjata tajam dan dalam keadaan mabuk, Anda akan kami terima. Baik, bagaimana janji-janji manis, janji-janji surga ini betul-betul akan diimplementasikan, betul-betul akan dilakukan, rakyat bisa memegang janji Anda, Kang Luki? Tentu kami membuat relawan-relawan, yang mana relawan itu adalah tokoh-tokoh masyarakat. Dan kami membuat, membuat mereka percaya karena saya hadir di setiap pertemuan konsolidasi dan pengukuhan. Jadi mereka percaya sama saya, ya, lalu saya mencari orang yang dipercaya juga oleh masyarakat. Dan yang kedua, dalam visi dan misinya tidak muluk-muluk, tidak heboh-heboh, tidak selangit-selangit. Kami visi misi yang sangat normal tapi mengena. Banyak orang menjanjikan sesuatu yang tidak dibutuhkan masyarakat. Saya hanya menjanjikan bahwa insya Allah kalau Luki Hakim dan Saifuddin terpilih, akses air untuk petani muda, pupuk kuotanya akan diperbanyak tepat waktu. Yang ketiga, harga gabah akan dijamin. Bila mana harga gabah jeblok, maka pemerintah daerah dengan BUMD harus membeli dengan harga normal. Artinya mereka teryakinkan. Dan pertemuan dengan gestur melihat wujud langsung, mereka punya feeling, punya perasaan bahwa orang itu pembohong atau tidak. Karena mata tidak bisa bohong. Kalau cuma gambar-gambar saja, semua bisa memberikan gambar yang bagus dengan diedit dengan muka yang cantik dan cakep, diedit-edit. Tapi matanya bisa bohong karena tidak ketemu. Tapi insya Allah namanya manusia, ketika melihat berjabatan tangan, bersentuhan tangan, ada energi, mereka trust. Karena mereka percaya bisa melihat wujudnya. Dan dari kata-kata pembohong itu akan berbeda. Baik, selamat berjuang ya Kang Luki. Semoga Anda beruntung seperti nama Anda, Luki Hakim. Amin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.